Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tema yang kemarin, yaitu mengeluarkan cinta dunia di dalam hati. Jadi tema kemarin kita tidak tuntas, nah sekarang kita lanjutkan. Kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan cara bagaimana kita mengeluarkan kecintaan kita terhadap dunia yang ada di dalam hati, yaitu dengan cara mengenali keburukan-keburukan dunia, yang dimana dunia ini selalu memberikan prasangka-prasangka baik terhadap diri kita, tetapi ketika kita kejar prasangka atau bayangan-bayangan yang kita anggap itu baik, ternyata itu semu, sifatnya semu. Sekali lagi buat teman-teman bahwa ajaran tasawuf itu bukan hanya sekedar ajaran hati, tetapi memberikan pengetahuan kepada diri kita bahwa kebahagiaan hidup kita ini ada yang lebih baik dan lebih sempurna kebahagiaan-kebahagiaan itu dibanding kebahagiaan-kebahagiaan yang disodorkan oleh dunia. Jadi seorang sufi ini orang yang telah membuktikan kebenaran-kebenaran agama, yang dimana dari pengalaman dirinya itu bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh agama itu, ada sesuatu kebahagiaan yang amat dahsyat, yang amat tidak tercela kebaikannya ketika kita dekat dengan Allah Ta'ala. Tetapi kehidupan-kehidupan duniawi ini yang menurut kita itu baik, ternyata itu masih ada cacatnya, dan itu sifatnya menipu. Mungkin kita sulit untuk membenarkannya atau mengiyakannya, karena seperti yang kita jelaskan bahwa kita ini sudah terdoktrin oleh pengalaman hidup kita yang diberikan oleh dunia. Sekalipun kehidupan dunia atau kebahagiaan dunia ini dengan akal logika kita memang benar, kenyataannya tidak benar atau semu, sifatnya semu, tetapi karena akal pikir kita atau pengalaman kita tidak bisa membandingkan dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain, sehingga kecacatan-kecacatan yang diberikan dunia ini dianggapnya sudah sempurna. Seandainya kita sudah membuktikan bahwa diri kita pernah mengalami atau pernah merasakan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki, yang sempurna, maka pasti hati kita akan mengatakan bahwa benar dunia itu cacat dan hina, dan kebaikan-kebaikannya tercela juga. Dan katanya, celaka kamu sampai kapan kamu sibuk dengan diri dan keluargamu sehingga melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari sebagian sufi, mereka berkata, jika anakmu belajar memungut biji-bijian, biarkanlah ia, sibukkan dirimu dengan Tuhanmu. Artinya, dengan sendirinya dia akan mengetahui bahwa biji-bijian itu berguna dan ada nilainya. Dia akan paham. Jadi kamu tidak perlu menyia-nyiakan waktumu untuk mengurusinya. Jadi artinya kita itu jangan terlalu berlebihan mengkhawatirkan dengan keadaan anak atau keluarga, sekalipun menurut penilaian kita kurang baik atau kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh diri kita. Tetapi yakinilah bahwa semua itu ada prosesnya, dan kita jangan terlalu berlebihan. Justru kita harus lebih memperhatikan diri kita. Biarkanlah Allah yang memberikan jalan atau waktu untuk membenahi semuanya itu. Dan katanya, sesungguhnya ia tidak memerlukan kamu. Ajarilah anakmu bekerja dan sempatkanlah waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya anak istri tidak bisa melepaskanmu dari tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini
hanya dianjurkan untuk mengajari dan mencontohkannya. Adapun ketika anak menjalankannya kurang baik, seperti yang tadi dijelaskan, jangan terlalu dihiraukan atau jangan terlalu dipikirkan secara berlebihan. Dan di sini ditegaskan bahwa sesungguhnya anak istri itu tidak bisa melepaskanmu dari tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalipun anak istri itu adalah bagian dari tanggung jawab kita, tetapi yang paling utama adalah diri kita sendiri. Itu yang dimaksud di Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ketika kita terlalu sibuk memikirkan keluarga atau anak istri, sementara diri kita lupa, sementara yang diwajibkan lebih utama adalah diri kita sendiri. Dan katanya riya, maksiat, dan nifaq adalah sebab kepakiran, kehinaan, dan terusir dari pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang pamer dan riya mengambil dunia dengan agamanya. Dia berhias dengan hiasan orang-orang saleh, padahal ia sama sekali bukan ahlinya. Ia berbicara dan berpakaian seperti orang saleh, tetapi ia tidak berbuat seperti perbuatan mereka, bahkan mengaku keturunan mereka padahal bukan. Ucapanmu la ilaha illallah hanya pengakuan belaka, tetapi jelas hatimu berpaling darinya dan bertawakal kepada selainnya. Wahai para pendusta, sekarang jujurlah. Wahai orang-orang yang lari dari Tuhannya, kembalilah, hadapkanlah hatimu kepada Al-Haq Azza wa Jalla, berbuat baiklah dan memohonlah ampunan kepadanya. Dalam tingkat keimanan, kamu mengambil dunia sesuai dengan yang dibolehkan agama. Tetapi dalam tingkatan kewalian, kamu mengambil dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kesaksian Alkitab dan As-Sunnah. Dan dalam tingkatan badaliyah atau sebagai wali abdal, kamu mengambil dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Wahai gulam, kamu selalu menuruti nafsumu. Kamu terhalang dari kebenaran dan taufik, tidaklah kamu malu. Hari ini kamu taat, besok bermaksiat. Hari ini ikhlas, besok musyrik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa selama 2 hari sama saja, maka ia tertipu. Dan barang siapa pada hari kemarin lebih baik daripada hari ini, maka ia terhalang. Di kalimat tadi ada kritikan-kritikan Syekh Abdul Qadir Jailani yang dimana bukan hanya ditujukan kepada orang awam saja, tetapi kepada orang yang punya ilmu agama, hanya saja tidak sesuai dengan hatinya. Jadi artinya orang ini atau ulama ini hanya pandai di mulut saja, tetapi hatinya masih kotor, masih ada sifat riya, pamer, bahkan mengharap harta dari keahliannya atau ilmunya itu. Dan di sini dikritik oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani ada kalimat yang disampaikan, katanya dalam tingkat keimanan kamu mengambil dunia sesuai dengan yang dibolehkan agama, tetapi dalam tingkat kewalian kamu mengambil dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini berarti ada sesuatu yang beda. Jadi kalau tingkatan keimanan kita hanya biasa-biasa saja atau standar, maka kita ini boleh mengambil dunia ini hanya yang halal saja, dan itu pun tidak boleh berlebihan. Berlebihan di sini jangan sampai mengumpul harta sampai melalaikan diri kita kepada Allah. Tetapi dalam tingkat kewalian kamu mengambil dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan aturan yang sudah dituliskan. Misalnya di dalam Al-Quran kita harus mengambil yang halal, yang haram dibuang. Itu bukan aturan untuk seorang wali, tetapi itu aturan untuk orang-orang awam semacam kita. Tetapi kalau untuk wali, sifatnya
dengan tangan Allah. Artinya dengan tangan Allah itu sifatnya tidak mutlak atau tidak selalu begitu. Itu tergantung ketika Allah mengilhaminya ketika itu. Kadang-kadang ketika seorang wali diberikan rezeki banyak oleh Allah, dan ketika Allah mengilhami itu harus disimpan, ya maka itu disimpan. Tetapi kalau itu diilhami untuk dibagikan ke orang, maka si wali ini akan membagikannya, dan dia tidak mempedulikan berapa bagian untuk dirinya. Itu tergantung Allah. Biasanya seperti itu. Dan katanya, wahai gulam, dengan atau tanpamu tidak akan datang sesuatu. Berusahalah, dan pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergeraklah di lautan ini. Gelombang akan mengangkatmu dan melemparmu ke pantai. Doa memang darimu dan ijabah darinya. Usaha juga darimu dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan adalah dari dirimu, sedangkan penjagaan itu dari Dia. Di sini ada kalimat doa memang darimu dan ijabah darinya. Usaha juga darimu dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya Syekh Abdul Qadir ini menekankan bahwa kita itu harus diutamakan usaha kita. Jangan mempertimbangkan atau jangan mengharapkan hasil. Jadi fokuslah pada usaha kita. Apakah usaha kita baik atau tidak, cara kita baik atau tidak, sekalipun hasilnya dapat atau tidak dapatnya, hasilnya itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hasil itu haknya Allah, bukan haknya manusia. Dan katanya, apa yang mesti ku perbuat terhadapmu, wahai para penyembah nafsu, watak, keinginan, serta syaitan? Yang ada padaku hanyalah kebenaran di lubuk nurani yang bersih dan terputus dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terpaut dengannya. Aku tidak menerima keburukanmu, wahai orang-orang munafik. Wahai orang yang hanya mengaku-ngaku, aku tidak malu kepadamu karena kamu tidak malu kepada Tuhanmu. Bahkan kamu meremehkan pandangannya dan para malaikatnya yang ditugaskan untuk mengawasimu. Aku punya kejujuran untuk menebas kepala orang kafir, munafik, dan pendusta yang tidak mau bertobat dan kembali kepada Tuhannya dengan langkah permohonan ampunannya. Sebagian kaum sufi berkata, kejujuran adalah pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala di buminya. Bila ia diletakkan pada sesuatu, ia akan memotongnya. Menghadaplah kepadaku, sesungguhnya aku hendak menasihatimu. Aku ingin kamu memperoleh manfaat. Aku mati darimu dan hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membenarkanku dalam bersuhbah, tentu akan memperoleh manfaat dan akan berhasil. Dan barang siapa mendustakanku dalam bersuhbah, maka ia akan terhalang dan tersiksa, cepat atau lambat. Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, katanya, aku mati darimu dan hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini dulu seperti kita, yang sibuk dengan dunia, yang sibuk dengan memikirkan makhluk. Ketika dia sadar, dia sudah melepaskan semuanya itu, dan dirinya tidak termasuk orang-orang semacam kita ini. Atau dengan kata lain, bahwa dirinya itu sudah mati. Dia hanya hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keinginan dan kehendak-kehendaknya, bukan kehendak-kehendak nafsu. Itu mungkin maksudnya. Dan katanya, wahai gulam, sebentar lagi kamu akan mati. Tangisilah dirimu sebelum ditangisi. Kamu punya dosa yang menggunung. Hatimu sakit karena cinta dunia dan rakus terhadapnya. Obatilah dengan zuhud, meninggalkan dunia dan menghadap al-haq azza wa jalla. Keselamatan agama adalah modal dan amal salih adalah keuntungannya. Jangan meminta sesuatu yang membuatmu durhaka. Terimalah dengan apa yang mencukupimu. Orang yang berakal tidak bergembira dengan sesuatu yang
yang halalnya dihisab dan haramnya diajab. Kebanyakan dari kamu lupa akan siksa dan hisab. Di sini ada kalimat orang yang berakal tidak bergembira dengan sesuatu yang halalnya dihisab dan haramnya diajab. Nah, jadi seorang wali ini mengetahui sekalipun rezeki kita ini halal, tetap masih dipertanyakan, apalagi yang haram. Dan katanya, wahai gulam, jika dunia datang kepadamu dan kamu lihat hatimu begitu silau kepadanya atau terhadapnya, maka tinggalkanlah ia. Tetapi kamu tidak mempunyai hati. Semua yang ada padamu adalah nafsu, keinginan, dan watak. Temanilah para ahli rohani, sehingga kamu mempunyai hati. Kamu harus mempunyai guru yang bijak dan mengamalkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menasihati dan mengajarimu. Di sini ada kalimat yang mungkin kita bingung. Jika dunia datang kepadamu, katanya, dan kamu lihat hatimu begitu silau terhadapnya, maka tinggalkanlah ia. Tetapi kamu tidak mempunyai hati. Nah, ini maksudnya bahwa ini kadar keimanan kita. Jadi ketika kita silau, misalnya kita ketemu dengan seseorang atau teman, terus orang itu begitu maju usahanya atau pencariannya, kita merasa wah hebat, wah. Nah, ketika kita di hati kita ada rasa silau dengan keindahan dunia itu, lalu kita sadar bahwa itu adalah sesuatu yang buruk, maka itu sebaiknya kita tinggalkan. Jangan sampai kita itu tergiur atau silau. Tetapi hal yang semacam ini masih dikatakan kita ini tidak punya hati, karena kita masih mampu melihat makhluk. Walaupun makhluk di sini antara sesuatu yang baik dan yang buruk, tetapi itu sama artinya kita masih melihat makhluk. Jadi keinginan Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika kita melihat dunia yang menyilaukan itu, mestinya kita langsung melihat Allah, atau kita harus mampu melihat di baliknya itu ada Allah. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang wow itu, kita tidak terlena dan tidak bisa memberikan penilaian baik atau buruk. Karena ketika kita menilai sesuatu itu baik atau buruk, maka di situ masih ada makhluk. Tetapi kalau kita sudah menilai Allah, maka di situ kita sudah tidak mengenal baik buruknya. Yang ada hanya ketawaduan, hanya pengagungan. Jadi maksudnya bisa dipahami ketika kita melihat sesuatu yang silau, misalnya duniawi, keindahan duniawi, ketika kita melihat Allah, maka di situ kita tidak akan melihat baik atau buruknya, tetapi hanya melihat Allah dan mengagungkan Allah. Jadi sekali lagi, orang yang sudah bisa melihat Allah, ketika secara lahiriah melihat makhluk, apapun itu makhluk, mau yang baik, mau yang buruk, mau yang jelek atau yang bagus, kita ini tidak akan mampu menilai hal itu. Karena baik yang buruk ataupun yang bagus, di situ ada Allah. Ketika di situ ada Allah, yang ada hanya pengagungan, hanya pemujian. Makanya tadi disebutkan tadi, ketika kita tahu di situ ada buruk, ada buruknya, lalu kita meninggalkan, itu sesuatu yang bagus. Tetapi ini masih dikatakan kita itu masih tidak punya hati. Artinya hati kita itu masih buta, belum mampu melihat Allah. Dan katanya, wahai orang yang menjual sesuatu dengan sesuatu yang tidak ada gunanya, dan membeli sesuatu yang tidak ada gunanya dengan sesuatu yang sangat berguna, kamu telah membeli dunia dengan akhirat dan menjual akhirat dengan dunia. Kamu bingung dan bodoh. Kamu akan menjadi seperti binatang yang makan tanpa diteliti, dihitung atau bertanya, tanpa niat
perintah atau perbuatan. Orang mukmin hanya makan sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Seorang wali makan atau tidak menuruti perintah hatinya, dan seorang wali badal tidak mempunyai keinginan apapun. Bahkan dia melakukan sesuatu tetapi dia fana bersama Tuhannya. Wali itu berdiri bersama perintah, sedangkan seorang badal telah tercabut pilihannya dengan tetapi menjaga batas-batas syariat. Seorang yang fana dari dirinya dan makhluk tetap menjaga batas agama, kemudian berteriak di lautan kudrat, maka gelombangnya telah mengangkat dia dan melemparkannya ke pantai atau terkadang membawanya ke lautan luas. Ia bagaikan Ashabul Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentang mereka, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Mereka tidak memiliki rencana, pemikiran, atau rasa. Mereka berada di rumah kelembutan dan kedekatan sambil memejamkan mata lahir batin. Demikianlah ia mesti memejamkan kedua mata hatinya kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak melihat kecuali kepadanya, juga tidak mau mendengar kecuali darinya. Di sini ada kalimat bahwa kita ini katanya orang yang berani menjual akhirat demi dunia, karena waktu-waktu yang mesti kita perbuat untuk akhirat malah kita abaikan dan diganti dengan usaha-usaha untuk memperoleh dunia. Ini sama artinya bahwa kita ini menjual akhirat demi kepentingan dunia. Di sini ada kalimat seorang wali makan atau tidak menuruti perintah hatinya. Jadi seorang wali itu ketika dia makan atau tidaknya itu bukan berdasarkan nafsu atau kebutuhan lahiriahnya saja, tetapi itu tergantung hatinya atau tergantung ilham atau perintah Allah. Biasanya seorang wali ini ketika ada makanan, di situ pasti ada ujian-ujian lah semacam itu. Hanya saja seorang wali ini paham betul mana perintah-perintah Allah itu. Nah, ketika dia harus memakan, maka dia akan memakannya. Tetapi ketika dia dilarang untuk makan sekalipun lapar, maka seorang wali itu tidak akan mau makan makanan itu. Nah, di sini dijelaskan seorang wali badal tidak mempunyai keinginan apapun. Bahkan dia melakukan sesuatu tetapi dia fana bersama Tuhannya. Wali itu berdiri bersama perintah, sedangkan seorang badal telah tercabut pilihannya dengan tetap menjaga batas-batas syariat. Jadi seorang badal itu seorang wali yang fana, yang dimana dirinya itu sudah tidak mengenal dirinya, tidak mengenal keinginannya. Adapun yang dia lakukan adalah kehendak-kehendak Allah semata. Dan ciri badal itu selalu menjaga batas agama atau syariat-syariat agama. Kata penutup dari Syekh Abdul Qadir Jailani dengan doa, ya Allah, panakanlah kami dari sesuatu selain Engkau dan pertemukanlah kami denganmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.